akan belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 dan 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Abraham dengan penuh keyakinan dia percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan apa yang telah ia janjikan. Inilah yang disebut dengan iman yang sejati. Iman yang percaya bukan hanya kepada janji Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan yang berjanji. Walaupun Abraham belum menerima janji Tuhan, tapi imannya tidak pernah menjadi lemah. Bahkan imannya semakin diperkuat karena dia memegang apa yang Tuhan sudah janjikan. Bahkan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya juga. Dan itulah sebabnya kenapa dia disebut sebagai bapa orang percaya. Iman yang sejati adalah iman yang tidak pernah terpengaruh oleh keadaan, situasi, kondisi apapun yang ada di sekitar kita. Bahkan walaupun kenyataannya tidak seperti yang kita lihat, tapi iman yang sejati adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengatakannya. Seringkali yang menjadi musuh terbesar dari iman adalah kenyataan. Karena iman berkata saya sehat, tapi kenyataannya masih sakit. Iman berkata saya diberkati, tapi kenyataannya kita masih berkekurangan. Iman berkata saya hidup berkelimpahan, tapi kenyataannya kita masih di dalam kemiskinan. Iman berkata saya percaya janji Tuhan, tapi kenyataan janji Tuhan belum terjadi dalam hidup kita. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Jikalau kita berkata saya beriman, tetapi pengharapanmu bukan kepada Tuhan, tapi pengharapanmu kepada manusia, saya mau katakan Anda sedang tidak beriman. Yang perlu kita renungkan adalah iman seperti apa yang kita miliki hari ini. Banyak sekali pengajaran, pendapat, bahkan perdebatan tentang iman yang seringkali membingungkan kita sebagai umat Tuhan. Pendapat yang pertama berkata, iman itu tidak perlu besar, cukup hanya sebesar biji sesawi saja, itu pun sudah dampaknya luar biasa. Tapi yang kedua berkata, kita harus punya iman yang besar, karena kita punya Allah yang besar, Tuhan yang besar, sehingga kita juga harus memiliki iman yang besar. Tapi pendapat yang ketiga berkata, walaupun engkau punya iman yang besar, tapi kalau imanmu tidak disertai dengan perbuatan, maka imanmu itu tidak ada gunanya. Karena Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya tidak peduli pendapat mana yang saudara pegang, tapi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita memiliki iman yang sejati, iman yang seperti Abraham. Apa yang dimaksud dengan iman yang sejati? Yang pertama, iman yang sejati adalah iman yang berkata, saya tahu. Untuk memiliki iman yang sejati, kita harus tahu. Tahu tentang apa? Itu tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat mendasar, di mana setiap orang yang beriman, dia harus mengerti
akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sumber iman adalah firman Tuhan. Dengan Anda mendengar firman, dengan Anda membaca dan merenungkan firman, itulah yang menimbulkan iman kita. Jadi Anda tidak akan pernah bisa beriman tanpa firman Tuhan. Imanmu tidak akan pernah timbul ketika engkau membaca Quran. Imanmu tidak akan pernah timbul ketika engkau menonton berita atau televisi. Tapi imanmu akan timbul ketika aku mendengar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika Anda tidak tahu akan firman Tuhan, dari mana sumber iman Anda, saya berani katakan Anda sedang tidak beriman. Iblis pun juga tahu akan firman Tuhan. Lalu apa yang membedakan kita dengan iblis? Yang kedua, iman yang sejati adalah iman yang berkata, saya mau mempercayai firman Tuhan, mau menjadi pelaku firman Tuhan, mau mengakui Yesus adalah Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah yang membedakan antara kita dengan iblis. Iblis dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mau untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Inilah yang membedakan poin yang pertama dan poin yang kedua. Anda tahu firman Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda mau mempercayai firman Tuhan? Apakah Anda mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Yang ketiga, iman yang sejati akan berkata, saya setuju. Mau saja, belum tentu setuju. Tapi kalau Anda setuju, itu pasti mau. Yang dimaksudkan saya setuju di sini adalah saya setuju dengan maunya Tuhan. Saya setuju dengan kehendaknya Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan mau kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, walaupun bertentangan dengan daging kita ini, tapi iman yang sejati tetap berkata, saya setuju dengan Engkau Tuhan. Saya mau sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Abraham secara manusiawinya berkata, aku sudah tua, aku tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Istriku Sarah sudah mati haid, dan secara medis tidak mungkin bisa memiliki anak. Tapi iman sejati tetap berkata, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, aku mau setuju dengan Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, aku yakin Dia pasti akan melakukannya. Jadi iman yang sejati adalah iman yang berkata, saya tahu. Yang kedua, saya mau. Dan yang ketiga, saya setuju. Saya berdoa supaya mulai hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, iman kita dibangkitkan, roh kita dibangkitkan, untuk kita tetap percaya, sepakat dengan maunya Tuhan.